Nah, kalau bagi saya, pemula itu sebaiknya fokus untuk bisa disiplin. Jadi, memahami satu metode mungkin dicoba selama 3 minggu begitu, konsisten dan disiplin untuk menggunakan metode itu. Kalau misalnya takut berisiko, ya beli saja 2 lot misalnya. Nanti kalau terkena stop loss dijual satu secara otomatis, kemudian satunya dijual manual. Kalau terkena target price ya dia otomatis terjual dan kemudian yang satunya dibiarkan running sampai keluar dengan secara manual ya. Jadi fokus untuk bisa konsisten terlebih dahulu dengan disiplin. Ya. Contoh kali ini adalah entry untuk Adaro ya. Jadi kemarin hari Senin 2 Agustus, nah, dari sekilas analisis dia terjadi sudah mulai naik kembali. Jadi Adaro sebelumnya naik kemudian turun terus kemudian mulai naik lagi. Nah, sehingga ini menjadi kandidat untuk entry ya. Dan saya membelinya pada harga penutupan. Jadi karena ini termasuk LQ45, saya belinya adalah 10 menit sebelum penutupan. Dengan harga berapapun biasanya kita mendapatkan harga penutupan ya. Di sekitar 1370 ya. Nah, kita perhatikan bahwa dari akseleratornya ini osilasinya dia sudah mulai akselerasi naik lagi, hijau lagi. Kemudian juga dari cloud-nya ini juga sudah mulai positif lagi. Dan Cikau ini yang penting kalau saya selalu perhatikan Cikau ini. Ini dia sudah tembus dari price ya, price action. Ini di gambar ini karena di 1300 jadi nggak kelihatan cukup ini seperti ekstrim naiknya ya. Padahal sebenarnya ya eh, nggak terlalu besar. Dia baru lepas dari sideway ya. Nah seperti ini misalnya ya. Nah ini kan kalau kita perhatikan baru ini sempat pernah naik dan kemudian turun ya. Jadi Agustus tahun lalu dia di 1100, sekarang di 1300 ya. Nah, dulu dia mulai keluar dari mulai lolos dan terjadi kenaikan itu di November. Kemudian turun drastis, lalu sideway. Ini sideway ya kalau kita perhatikan. Ya. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan dia ini ya, kita perhatikan ini akan ada sideway ya. Ini sudah mulai pernah coba naik tapi terkena banyak yang jual lagi, terus kemudian sekarang baru akan naik. Jadi secara statistik faktanya bahwa Adaro ini mulai tren naik dan peluangnya akan lebih besar daripada turun ya. Nah, itu secara peluangnya. Sekarang bagaimana kita melakukan posisi untuk eh, stop loss dan targetnya ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita perbesar lagi di sini. Nah, ini itu ada ada apa fraktal ya. Jadi fraktal itu biasanya ada dua yang turun lalu dua yang naik, maka ada 5 candle ini, maka dia membentuk yang disebut dengan fraktal. Jadi fraktal ini akan kita jadikan stop loss. Nah, tentu saja angkanya agak besar ya ini ya. Tapi karena lebih besar ya manajemen keuangannya bisa saja kita batasi risikonya. Misalnya saya hanya akan berisiko
500.000 hilang, maka ya kita jumlah jumlah lot yang kita beli nanti disesuaikan. Atau kalau memang kita sudah terbiasa dengan teknik ini, ya karena dia sebenarnya statistik ya, jadi kita tidak masalah pasang bukan pasang ya, membeli dan menentukan stop loss-nya pada angka tertentu dan kemudian, lupakan saja. Jadi trading dengan cara seperti robot itu lebih dalam jangka panjang lebih berhasil. Nah, di sini kemudian kita akan, pasang ininya, positionnya ya. Oke, jadi misalnya di sini kita, di 1370. Nah, ini kan kalau kita taruh di bawahnya ini, nah saya biasanya juga di apa, di bagian segitiganya ya, berapalah angkanya, nggak masalah. Pokoknya, oh ini ternyata 1.250. Ternyata dia 8%. Jadi sebagian orang sudah merasa itu terlalu besar ya. Nah, sebenarnya bisa juga kita di sini nih, biasanya kalau kalau pakai Ichimoku, kemudian ada resisten di sini kalau tembus misalnya ya di sini ya, itu bisa juga. Atau di bawahnya cloud-nya ya, itu juga bisa. Tapi saya memilih selalu berpikir sederhana saja, yaitu di bawah dari fraktal. Kemudian, nah ini yang menarik bahwa targetnya harus 2 kali lipat. Nah, bayangkan ini jadi gede banget kan kayaknya kan. Tapi ya biarin aja, begitulah. Kalau kita ingin dalam jangka panjang berhasil ya, selalu antara risiko, risk, dengan reward itu 1:2 atau paling tidak 1:1,5. Jadi kalau misalnya kan sini adalah turun 50%, ya berarti kita peluangnya 50% kehilangan satu, tapi kalau 50% dia ke atas, dia dapat dua. Nah, kalau itu dianggap kita itu melakukannya 100 kali dan 50% itu atau 50 kali benar, jadi dapat 2 kali 50 dan 50 kali salah, minus satu gitu ya. Nah, totalnya itu tetap positif. Nah, kita harus komit ya. Jadi dibiarkan naik turun ya nanti tertrigger atau akhirnya turun terus kemudian close ya. Itu nanti akan kita bahas lagi bagaimana strategi exit. Tapi kali ini target kita adalah Adaro ini sampai 1.600, entah kapan ya. Mungkin Agustus, mungkin September, mungkin November ya, nggak tahu ya. Atau bahkan ini sudah close duluan. Pertengahan Agustus ini ternyata di bawah 1.250 ya kita jual saja. Nah, itu cara yang lazim, yang pro itu. Nah, kalau kita perhatikan ternyata target 1.600 ini mirip dengan ini ya, dengan high-nya sebelumnya ya. Jadi ini ada potensi untuk mendapatkan seperti itu ya. Jadi ini dulu pernah menyentuh 1.610 ya. Jadi, ini sama aja kan. Ya. Nah, apakah itu akan terjadi? Ya tidak ada. Nah, artinya tidak bisa kita mengatakan bahwa kalau misalnya kita itu menginginkan sesuatu, kemudian market mengikuti kita. Tidak bisa ya. Yang bisa adalah market itu ya apa adanya. Jadi faktanya apa gitu. Faktanya ya dia misalnya ya bergerak naik, ya bergerak naik. Penyebabnya apa? Nggak perlu kita pusing ada news dan segala macam ya. Langsung kita cukup secara disiplin memasang stop loss, ya, dan kemudian memasang target harus 2 kali lipat. Kira-kira seperti itu, nanti kita entry-kan ini di automatic trading, bahwa kalau dia itu sudah menyentuh 1.250, dijual saja dengan harga pasar, tapi biasanya saya 50%, karena kadang-kadang balik lagi.
Nah, demikian juga kalau menyentuh 1.600 dia akan dijual otomatis 50% dan sisanya akan dibiarkan, entah dia balik lagi atau dia lanjut rally ya. Nah, kita biarkan sampai dia memenuhi kriteria exit, yaitu dia candle-nya itu sudah di bawah yang merah ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Sukses selalu teman-teman traders. Nah, rekan trader, ini adalah kondisi 1 hari setelah saya melakukan entry. Jadi saya melakukan entry pada penutupan 2 Agustus dan dapat harga di sekitar 1.370 dan kemudian hari ini ternyata dia turun. Jadi itu risikonya kalau kita membeli dengan cara closing price ya. Nah, ada cara lain yaitu menggunakan misalnya di sini ya, dia hanya kalau breakout ya, kalau breakout dari sebelumnya. Tapi itu adalah cara yang lain, saya tidak melakukan itu. Saya memilih untuk membeli dan kemudian memasang stop loss pada di bawah fraktal ini, kemudian target 2 kali lipatnya, dan membiarkan dia naik turun ya. Jadi seperti sekarang kondisinya ini adalah sedang turun, gitu kan ya. Ini kalau kita perhatikan di sini ini turun dia ya. Ya nggak masalah karena memang market itu akan naik turun dengan alamiah seperti itu. Yang penting kalau dia kemudian menembus dari target yang bawah ini, kita akan stop loss. Jadi secara keseluruhan, analisisnya adalah pertama kita melihat ini sudah flip positif ini ya, akseleratornya, kemudian cloud-nya juga sudah positif waktu itu, kemudian Ciko-nya lolos dari baik harga maupun lolos dari cloud ya, dari Kumo Cloud ya. Lalu saya melakukan entry dan kemudian memasang stop loss di fraktal yang kira-kira paling dekat ya. Jadi ini yang paling dekat. Nah, kadang-kadang kalau lebih berani lagi fraktal di yang kedua setelahnya ya. Tapi ini terlalu jauh. Jadi saya lebih baik fraktal yang ini dan membiarkan entah dia akan terkena stop loss atau dia akan mengenai target ya. Nah, ini secara statistik peluangnya akan lebih besar ke atas, tapi tetap tidak tahu, kita bisa saja turun. Dan kalau dia terstop loss, saya istilahnya -1, sedangkan kalau kena target, ini adalah +2, sehingga dalam jangka panjang, ekspektasi saya akan selalu positif. Ya. Baik, rekan trader, kali ini kita melihat pada sesi penutupan di hari Rabu tanggal 4 Agustus. Ini hari kedua setelah saya membeli Adaro pada penutupan hari Senin tanggal 2 Agustus ya. Jadi ini setelah 2 hari, kemarin dia turun ini ya, kemarin dia turun. Kalau kita perhatikan ya, ini turun ya. Nah, tapi kemudian sudah mulai ada tanda naik. Nah, saya tetap menggunakan indikator akselerasi-deselerasi. Ini menunjukkan bahwa masih ada pola untuk bisa naik. Tapi kita tetap tidak tahu ya akan turun atau naik. Jadi kita tetap menggunakan fakta apa yang terjadi. Jika dia kemudian turun dan menembus batas stop loss ini, ya akan saya jual semuanya. Ya. Tapi kali ini saya pasang stop loss dari fraktal yang terakhir di sini ini cukup besar ya 8% lebih. Tapi juga pasang target 2 kali lipat karena ini standar. Jadi kalau dia naik turun naik turun naik turun ya ditunggu sampai nanti apakah terjadi stop loss ataukah terjadi target price-nya ya. Nah, jadi memang yang penting adalah berlatih untuk disiplin dan kita mengurangi emosi, jadi tidak perlu ada analisis tambahan. Setelah kita melakukan analisis ciri-ciri yang awal, selanjutnya dibiarkan saja. Nah, habit itu yang lebih penting ya. Kemudian kalau kita lihat kemarin juga kita bahas KPLV ini,
KPLV sudah menembus dan mestinya sudah terjual separuh ya. Dan sekarang dia akan dibiarkan sampai dia menembus yang merah ini, garis yang merah ini kalau di William namanya yang teeth-nya ya, yang giginya ini kan aligator ya. Ini rahangnya, ini giginya, ini lip-nya itu apa ya, bibirnya gitu ya. Nah kalau sudah di bawah dari yang merah itu dia akan saya jual seluruhnya. Kemungkinan ini dulu ya membelinya di sekitar saat seperti ini ya. Jadi sebelumnya dia pernah, kita perhatikan ini, maaf ini di sini nih, 28 Juli itu pernah di bawah yang merah itu, garis merah. Tapi tidak saya jual karena belum pernah tertrigger batas stop loss maupun target price-nya. Kalau sudah tertrigger, baru kemudian kita exit berikutnya menggunakan yang merah. Kalau belum ya kita akan menggunakan stop loss dan target price. Ya. Ternyata walaupun dia sudah pernah menembus ke bawah ini di daerah sini ini, di sekitar 20-an Juli ini naik lagi dia ya. Naik lagi. Kemudian yang juga kemarin sempat kita lihat adalah SAME ini, kesehatan ya. Nah, tidak masalah ini ada isu tentang kesehatan dan segala macam, itu news itu kerjaannya market maker itu. Nah, kita hanya melihat faktanya bahwa fakta itu secara statistik, nah beginilah kondisi ya ini setelah split dia turun ya, dan rasanya saya pernah mendapatkan ininya saham splitnya. Nah kemudian kemarin dia turun tapi juga belum menyentuh stop loss walaupun sudah di bawah merah, di bawah garis merah ini, tapi karena ini belum pernah menyentuh stop loss maupun target price, maka ya dibiarkan ya. Jadi hari ini dia naiknya cukup besar sekitar 5%, dia balik lagi sekarang di 670, dan hal seperti itu akan selalu terjadi ya. Nah ini naik turun, entah nanti akan kena ke bawah maupun ke atas. Nah dengan setup ini kita tetap berpeluang dalam jangka panjang setelah berkali-kali melakukan. Ini rasionya adalah 1:2, sehingga kemungkinan kalau kita terkena target price 50% dan stop loss 50%, totalnya tetap kita akan untung ya. Untung sebesar 2:1, berarti kalau dapat 2 atau dikurangi 1 ya dalam jangka panjang kita dapat 1 istilahnya ya. Satu nilai fraktal ini ya, ini kadang-kadang cukup besar, ini 11% ya. Ya, kira-kira begitu yang bisa disampaikan kali ini, dan kita akan lihat sampai saham Adaro ini terjual entah dia stop loss atau dia terkena target price ya. Jadi kita akan memantau saham Adaro ini ya sebagai contoh kasus entry ya. Terima kasih, sukses selalu teman-teman traders.